semuanya, aku Yenisani. Di video kali ini aku mau menyampaikan sesuatu. Kalian yang follow Instagramku pasti tahu kalau aku kemarin sore baru aja posting tentang maksudnya kalau aku baru aja kena sebuah penipuan dari lewat teleponnya. Nah, jadi aku nggak akan menceritakan proses penipuannya itu gimana, karena intinya aku juga bingung gitu loh, karena kayaknya waktu itu apa yang dia omongin tuh cepet gitu, jadi aku nggak bisa mengingat, sulit lah untuk mengingat. Pesanku di sini buat kalian yang menyimak video ini, mungkin bahkan mas yang menipuku itu, aku mau minta stop ya, daripada berbuat yang nggak baik, berbuat jahat, mending kita memilih untuk berbuat baik. Pilihlah berbuat baik, karena karma itu ada. Aku udah sering melihat orang-orang yang terkena karma setelah menyakiti aku, baik itu dalam kata-kata atau atau juga dalam perbuatan. Salah satu yang paling aku ingat adalah kalau kalian pernah baca di postinganku sebelumnya, Anda pernah menceritakan kalau aku pernah bekerja di suatu tempat yang dimana di situ gajiku dicicil. Jadi kan aku sulit menabung. Waktu itu saat aku diperlakukan kayak gitu, aku merasa ya udah sabar aja, mungkin memang seperti ini yang harus aku lewatin gitu loh. Aku bahkan aku nggak pernah bertanya kenapa gajiku dicicil gini-gini waktu itu. Dan bosku itu kan pria, dan beliau sudah punya keluarga, punya anak sama istri. Sebelumnya istrinya tuh nggak pernah ikut masuk kantor gitu loh. Sampai suatu saat istrinya masuk ke kantor, ikutlah istilahnya menangani hal-hal yang ada di kantor itu. Dan nggak tahu kenapa kalau sama aku tuh kayak bisa dibilang, kalau ini katanya temanku ya, kayak meremehkan gitu loh. Jadi apapun yang aku kerjakan tuh kayaknya kurang, dan selalu kurang gitu loh di mata istrinya bosku itu. Dan waktu itu di kantor itu job deskku tuh nggak jelas gitu loh apa. Jadi bosku nyuruh, terus teman-temanku juga kadang minta bantuan, sampai akhirnya istri bosku juga merasa karena aku intinya apa ya, kayak di mata mereka tuh aku nganggur, padahal sebenarnya enggak gitu. Mereka saling menyuruh tapi enggak saling memberitahu. Jadi akunya yang pontang-panting waktu itu. Jadi ada satu tugas yang istrinya bosku itu belum memberitahu, Yen mulai hari ini kerjaan kamu ini. Ya beliau nggak memberitahu seperti itu, sampai pernah kerjaan itu nggak aku kerjakan satu kali aja waktu itu. Cuman satu kali. Karena ya itu tadi, bosku menyuruh, teman-temanku juga menyuruh.
ada yang minta bantuan gitulah ini. Jadi akhirnya kerjaan itu nggak aku kerjakan, yang dari istrinya bosku itu. Beliau mungkin waktu itu marah banget dan langsung aku disuruh ke ruangan utama, ruangan yang biasanya dipakai kerja sama bosku. Di situ aku udah masuk ke situ, pintunya ditutup, dikunci, lalu aku itu bener-bener, aku nggak tahu ya, mungkin bisa dibilang dimarahin iya, diejek iya, diledek, diremehkan, aduh pokoknya jelek banget lah, dinasehati juga sebenarnya. Aku sampai bingung apa sebenarnya yang pengen disampaikan sama beliau gitu loh. Kayaknya semuanya itu unek-uneknya beliau tentang aku tuh ditumpahkan di situ, bahkan masalah beliau juga ada yang ditumpahkan di situ. Aku sampai oh my god gitu loh, apa aku sejelek ini. Bahkan ada pertanyaan beliau yang membuat aku nggak bisa jawab waktu itu. Beliau ada bertanya, kamu tahu nggak bebannya orang kalau punya anak, jam kerjanya kalau punya anak? Iya, karena aku nggak ada background keluarga ya aku geleng dong. Itu beliau langsung bilang 24 jam Yen. Dan itu pun aku juga nggak masuk gitu loh di pikiranku ya, karena aku nggak ada background gitu, aku nggak ada background keluarga itu seperti apa, dan aku juga belum berkeluarga, kalian kan juga pada tahu. Jadi aku di ruangan itu udah selama 1 jam. Aku sampai udah nangis pun masih tetap dilanjutin. Sampai bahkan temanku ada yang saking penasaran aku tuh diapain, jadi dia ngetok pintu seolah-olah nanya sesuatu, padahal sebenarnya dia pengen nengok, pengen ngintip aku tuh diapain gitu loh. Dan temanku lihat sendiri gimana aku udah mata udah sembab, udah bengep, udah hancur, udah nggak karu-karuan lah pokoknya. Dan ini kalian boleh percaya boleh enggak ya, tapi ini memang benar-benar terjadi. 2 hari setelah kejadian itu, tiba-tiba salah satu keluarganya itu ditangkap polisi kena kasus apa gitu, dan itu langsung yang setelah itu ada aja masalah yang datang bertubi-tubi ke mereka. Aku waktu itu saat melihat kayak gitu, aku berpikir, wah ini karma dari Tuhan dan semesta buat mereka. Dan itu akhirnya yang membuat aku memutuskan untuk resign dari tempat kerjaku itu. Dan akhirnya aku, ya seperti yang aku ceritakan di Instagram, aku pontang-panting, aku numpang sana numpang sini, ditinggal di rumah teman-temanku, dan nggak tahu kenapa selalu diusir gitu loh sama mereka secara halus. Ada aja gitu loh alasannya. Sebenarnya beberapa juga mereka yang udah mengusir aku juga udah menerima karma. Aku lihat sendiri gimana teman ibu ada yang keluarganya jadi sakit-sakitan, bahkan ada yang sampai hari ini terus gitu loh minum obat gitu loh keluarganya. Sebenarnya yang kayak gitu bukannya menakut-nakuti ya, tapi
memang kalau kita apalagi kayak aku ya, posisinya kan aku nggak punya siapa-siapa, bisa dibilang kan ya, termasuk walaupun aku Anda ibu, tapi kan ya kondisinya seperti itu, kalian tahu sendiri ceritanya gimana. Jadi bisa dibilang yatim gitu kan. Aku pernah baca satu artikel kalau kita membuat anak yatim itu menangis, ya entah itu menyakiti atau menzolimi, itu saat dia menangis pintu langit itu langsung terbuka, dan apapun yang dia ucapkan, mau itu baik atau buruk, itu langsung naik ke langit dan langsung diijabah sama Tuhan dan semesta. Sisi baiknya, kalau kita mau merangkul, membantu anak yatim, itu rezeki kita semakin melimpah. Jadi aku waktu pernah tinggal di sana sini, ada yang aku numpang di, adalah ya orang gitu. Saat aku numpang tinggal di rumah beliau, setiap hari selalu ada yang ngasih makanan. Sampai anaknya bilang, "Bu, rezeki kita ada terus ya berupa makanan gitu. Rezeki kita lah makanan." Cuman ya gitu, akhirnya aku harus pergi dari rumah beliau. Sama, diusir secara halus juga. Ya, jadi itu tadi sedikit cerita dari aku. Sekali lagi di sini aku bukan menakut-nakuti. Aku hanya berpesan buat siapapun yang menyimak video ini, terutama kalau untuk ke anak yatim, tolong ya kalian berbuat yang baik. Jangan menyakiti, jangan menzalimi, karena itu semua nanti sebenarnya kembalinya ke kita. Karena gimana pun juga karma itu ada. Oke, sekian dulu video dari aku. Maaf ya kalau aku agak terbata-bata karena sebenarnya sulit aku mau mengungkapkan ini, menceritakan ini, tapi aku ingin berbagi pengalaman lagi ke kalian semua, dan supaya ini bisa jadi pelajaran buat aku, buat kalian semua juga. Oke, kalau kalian suka sama videoku kali ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan tombol notifikasinya dinyalakan supaya nggak ketinggalan video selanjutnya dari aku. Semoga tetap sehat dan tetap tenang buat semuanya. Sampai jumpa. Dadah.